Reza Dwianda. Saya Iya. tebak pasti anak kelima. Salah dong. Salah. Ejak ini kenapa sih dipanggil Mas Kumis? Maksudnya akunnya ya tahu saya Ejak tuh kumisan ya. Tapi apa asal mulanya kenapa nama akunnya? Oh buat kawan-kawan yang nggak tahu, Ejak ini adalah pemilik akun TikTok dari Mas Kumis 1 dan Mas Kumis 2. Sampai 4. Sampai 4. Iya. Dan rata-rata followers yang Mas Kumis 1 berapa 2,3 M. juta? Ya, yang kedua 3,9 juta. Juta, Yang ketiga 700.000. ribu. Yang keempat 80.000. Boleh. Kenapa ya? Satu-satu dulu. Oh ya, jadi itu buat kawan-kawan yang nggak main TikTok karena memang banyak penonton saya suka ngomong, aduh aku nggak punya TikTok. Ya memang usia sih. Memang usia saya juga terpaksa main TikTok biar mengikuti apa yang sedang ramai ditonton ya karena kan kebutuhan pekerjaannya. Nah tapi kenapa Mas Ejak sendiri, Mas Kumis sendiri bisa hits di TikTok waktu itu followersnya sampai jutaan itu asal mulanya kenapa? Itu dulu deh, asal mulanya kenapa? Awalnya itu bikin konten ini kucing. Oh pusi. Ya, aduh. Kucing. Ya terus. Setelah konten kucing kan, beralih konten ke masak. Oh. Nah, setelah konten masak, baru sekarang beralih konten ke traveling sama naik gunung. Oke dari kucing dulu. Kenapa kucing? Karena waktu itu iseng-iseng aja, Bung. Oh, karena aku punya kan, kucing. ya, aku kan kucingnya kucing ini, kucing bengal. Nah, jadi kucingnya itu suka ini berantak-berantakin kamar. Nah, aku rekam lah gitu kan. Terus banyak yang nonton. Ya, taunya banyak yang nonton, rame itu. Nah, keterusan. Nah, bikin konten kucing terus kan. Nah, terus kan lama-kelamaan kan nggak mungkin kan aku stuck di konten itu doang gitu loh. Nah, terus dulu kan aku pernah bikin konten masak di Instagram sama di Twitter. Nah, kenapa tidak aku masukin ke TikTok gitu. Oh Nah, iya. Kenapa ya nggak sekalian gitu Betul. ya? Terus ternyata banyak juga yang nonton. Banyak juga yang nonton rame. Nah kalau kucing sendiri saya tahu berarti kan Ejak ini cat abuse ya? Aduh. Oh, enggak sorry. Tidak dong. Salah. Enggak ya. Karena kan kucingnya juga dipelihara dengan baik. Betul. Ya. Nah tapi kenapa ke konten masak? Apakah ada basicnya atau gimana Jak? Ada. Dulunya itu aku ini koki. Oh koki. Oh Iya. emang jurusannya? Ya, Tata Boga SMK-nya. Oh SMK Tata Boga. Iya. Oh. Tamat sekolah langsung kerja di beberapa kitchen sama di hotel juga pernah magang dulu. Bahkan mungkin followers Mas Kumis yang sekarang yang taunya traveling jarang yang tahu soal itu Iya, kali jarang yang tahu. Karena sekarang itu lebih naiknya yang ini, yang traveling sama masak. Pantesan. Sama ini. Hmm. Sama jalan-jalan. Sama naik gunung. Oh naik gunung. Iya. Traveling ya jalan-jalan. Iya. Ini pantesan ya Ejak ini dari kemarin dia yang selalu minta untuk masak dan masakannya enak Ki. Alhamdulillah. Jadi poin plus. Selain seleb, sampai salah satu kawan kita Bang Hendra bilang, oh ternyata bukan sekadar influencer yang cuma tahu naik doang, Iya. tapi ternyata punya keahlian khusus. Nah itu memang yang hanya beberapa orang yang bisa begitu. Tidak semua influencer juga tidak bisa apa-apa ya. Betul. Kan mereka bisa menginfluence orang-orang. Ada kata flu dalam influencer. Pilot. Terus ini ngomong apa kok ngalor ngidul. Nah, terus kenapa bisa jadi traveling, Jak? Karena aku memutuskan mikirnya gini, Bung. Kalau aku konten masak atau konten kucing itu aku cuma stuck di daerah aku doang. Aku nggak bisa keluar gitu dan aku nggak dapat relasi. Kenapa aku keluar dari ini? Ibaran aku udah dapat semuanya nih di Pekanbaru. Jadi aku pengen keluar dari zona nyaman. Aku pengen lebih lagi gitu loh, pengen lebih berkembang. Jadi semenjak aku traveling itu aku banyak ketemu orang baru, tambah relasi gitu loh. Setuju. Kadang itu mungkin kayak aja kemarin ngomong, oh kalau dari segi uang sih lebih baik masak Ya, sama masak, kucing ya, betul. banyak yang endorse. Terus waktu dipikir-pikir kenapa lebih milih traveling, karena relasi itu benar. Iya. Kadang rezeki itu bukan datang dalam bentuk uang ya, nggak selalu datang dalam bentuk uang, bisa aja dalam bentuk persahabatan baru atau kita ketemu dengan tempat-tempat baru yang orang lain belum tentu bisa ke sana ya, Jak ya. Memang itu juga yang yang membuat kita jadi lebih bersyukur ya, Jak. Betul. Karena bagi aku tuh relasi itu lebih mahal daripada uang. Benar. Kasarnya kalau kita punya 365 teman, nggak punya duit, setahun bisa hidup. Enggak. Pindah-pindah rumah. Betul. Ya. Mengandalkan teman. Terus apa lagi, Jak? Terus nama Mas Kumis sendiri kenapa sih? Selain Ejak emang kumisan ya. Terus kenapa yang tercetus nama akunnya Mas Kumis? Nah kan aku orang Sumatera ya. Kalau Bang Kumis itu agak gimana gitu. Karena Sumatera bang banget ya. Iya. Tapi pengen kan coba kalau Mas ke Kumis, oh masuk sama S belakangnya Mas Kumis. Mas gitu. Kumis. Iya. Malah dulu saya kira Ejaknya karena Mas Kumis ya, emang orangnya Pulau Jawa banget gitu. Ternyata bukan ya. Ternyata emang asli dari Riau ya. Iya dari Riau, Pekanbaru. Dan ada darah dari Minang juga? Betul. Oh, Papa sama mama. Tapi aku lahir dan besar di Riau. Pekanbaru. Oh, memang multikultural ya. Betul. Dan sekarang tinggal di Bandung. Katanya memang mau dapat teteh-teteh gelis. Aduh, belum dapat.
Bahaya Jak nih emang. Jangan Jak. Ketagihan kalau Bandung ya. Aduh. Tapi ada satu kawan kita orang Bandung yang nggak dapet. Tuh. Waduh. Dia emang kasihkan micet. Iya. Iya, jadi udah malas berusaha, ada uang dikit, Micet. mijet. Gimana nih? Gimana Bang Hendra? Ada apa nih? Ada apa Bang Hendra? Oh iya. Terus, jadi itu arti namanya ya, Iya, selain arti karena nama kumisan. kumis. Berarti nggak akan pernah cukur kumis, Jak? Tidak, tapi nanti mungkin kayaknya ada deh Kalau bakalan. nazar apa kan? Iya. Nah, berarti apakah ganti nama akun? Enggak, kan menjelang tumbuh doang. Oh ya kan kumis Iya, kan kumis akan cepat kembali tumbuh. tumbuh, Iya, betul. bener, nggak yang langsung dipotong hilang ya Jak Iya, ya? betul. Atau nggak ada mau keinginan nazar potong kumisnya sebelah aja? Enggak. Walaupun di challenge orang dikasih berapa juta nggak mau. Wow. Karena ini ciri khas. Ciri khas. Iya. Iya. Ciri khas itu lebih mahal ya karena kan bertahan bertahun-tahun orang Iya. akan mengenang Mas Kumis. Betul sekali. Terus selama ini berarti saya pernah lihat gunung terjauh itu ke luar negeri ya, kemana kemarin? Everest Base Camp, Bung. Everest Base Camp. Iya. Nyampe ke Everest Base Camp-nya ya? Alhamdulillah nyampe. Walaupun Walaupun dengan sisa-sisa tenaga. saya nonton tuh. Iya. Nah dan jarang juga orang yang bukan jarang sorry, ada beberapa orang yang masih belum ngerti bahwa Everest Base Camp itu bukan puncak Everest Iya, kawan-kawan. Jadi kalau kamu ngeliat, Bang Ejak ke Everest Base Camp, Furki kemarin ke Iya. Everest Base Camp, karena bawa-bawa nama Everest bukan berarti udah ke puncak Everest kawan-kawan. Terus jangan jadi menularkan pendaki-pendaki lain yang memang belum niat ke sana, Bang, nggak ke Everest. Enggak semuanya harus ke sana kan. Nggak semua pendaki itu tujuan akhirnya Everest. Kayak sama seperti nggak semua orang yang mengendarai mobil itu pengennya Porsche lah, Porsche. atau pengen Ferrari. Iya. Jadi kan beda-beda lah. Dan yaitu Everest Base Camp tuh berarti masih di ketinggian 5.000 ya? Iya, 5.300. Sekitar 5.000. Itu juga udah susah sebenarnya kawan-kawan. Sementara puncak Everest sendiri 8.000-an. Iya, 8.800. Tapi mungkin kalau kita bisa bareng ke puncaknya ya. Jak, ya. Amin, ya Allah. The top of the world Iya. kalau kata orang-orang. Nah itu dulu kendalanya apa ya Jak? Dan kenapa bisa kepikiran pengen ke Everest Base Camp? Itu waktu itu ini Bung, teman kan ngajakin kan. Aku sebenarnya nggak ada niat ke sana, cuman teman kan mau ke Everest Base Camp nggak barengan gitu. Boleh deh gitu. Karena mumpung ada temennya gitu kan. Soalnya kalau aku sendiri aku bingung Bung, soalnya bahasa Inggris gue terlalu lancar gitu loh. Takutnya kalau sendiri kan dibege-begein orang gitu kan. Yang penting ada temen ya udah coba gitu kan. Mantap. Nah ngomong-ngomong soal sendiri, jadi kemarin juga kawan-kawan di sini baru tahu bahwa Ejak suka takut sendirian. Iya betul. Kenapa tuh Jak? Padahal kan pendaki itu identik harus bisa survive alone. Iya betul. Meskipun ada sistem ada yang namanya body system ya. Nah kenapa nih kok takut sendiri? Jak? Karena kurangnya parnoan Bung. Kayak kemarin nih Bang Eki bilang, nah langsung ini aku ke trigger gitu. Aku gampang ke trigger. Soalnya kadang aku kalau jalan sendiri, apalagi kalau udah gelap, pasti ngeliatnya kemana-mana gitu. Mungkin harus bisa melatih lagi ya. Iya betul. Terus gunung mana nih Jak sepanjang Ejak mendaki? Ngomong-ngomong hujan ya, baru diomongin nih. Iya. Iya, hujan ternyata. Storm alertnya memang berfungsi. Oke lah, kita lanjut dulu. Gunung mana Jak yang bagi Ejak kalau berkesan tuh pertanyaan basi banget ya. Mungkin banyak kawan-kawan yang gunung mana sih Mas Kumis yang paling berkesan? Tapi boleh lah, meskipun pertanyaan itu saya tahu pasti Ejak tuh kesel kalau ditanya kayak gitu, karena setiap tempat pasti punya Pasti kesan sendiri-sendiri ya. cerita masing-masing. Tapi memenuhi pertanyaan para penonton, coba gunung mana yang paling berkesan Jak? Kalau berkesan tuh mungkin Danau Tinggal Dan lo tinggal tuh di mana? di Pasaman Barat. Kenapa tuh berkesan? Perbatasan Sumatera Barat sama Sumatera Utara. Karena kayak aku tuh belum pernah ketemu gunung di Sumatera yang kayak gitu loh. Treknya itu kebanyakan kita ngelewatin sungai. Ngelewatin sungai. Iya, 2 terus hari jarang yang ngelewatin kesana. sungai, ya jarang yang kesana juga, dan kayak floranya di sana masih lengkap, faunanya masih banyak gitu loh. Dan ada keunikan tersendiri gitu loh. Ada air panas juga di situ. Kayak bagi aku tuh Rinjani versi ini Sumatera. Oh, Iya. apa namanya tadi? Danau Lo Tinggal. Danang lo tinggal. Mungkin Iya. kita bisa ke sana nanti. Harus, nanti aku temenin Bu. Mantap ya. Nanti kalau aku ngelihat karakteristik video-video pendakiannya Ejak ini kan di TikTok bisa berpart-part ya, banyak banget. Dan udah gitu ngomongnya cepet. Apakah pakai naskah atau enggak sih Jak? Banyak yang mungkin enggak pakai. Enggak, itu one take sekali. One Aku tuh take. nontonnya tuh by video kan. Ayo udah aku ingat ini kejadian ini, jadi aku baca gitu kayak ingat kejadian. Jadi kuncinya itu di ini, nginget kejadian itu. Oh, berarti memang melatih ingatan juga ya Jak melatih ya. ingatan. Itu memang bertolak belakang dengan saya yang harus bermodalkan naskah. Dan tidak ada yang lebih baik karena memang setiap kreator itu punya ciri khas masing-masing dan punya stylenya masing-masing.
Nah Jak, tapi berarti kayak gitu ya cara membuat videonya pakai voice over juga ya Jak ya, tapi mengingat dengan sistem mengingat, dilihat videonya. betul. Dan memang benar ya Jak, kemarin ketika merekam juga tidak hampir seamless. Jadi Ejak itu bukan yang stop merekam, beda sama Atap Negeri yang memang kita khusus menyewa tim, kita khusus untuk mendaki satu gunung itu merekam. Ejak itu bisa yang sambil jalan nge-shoot gini. Memang ciri khas ya. Iya emang sih. Jak, apa yang mau disampaikan untuk para kreator lain yang juga menggeluti bidang traveling? Maksudnya yang mereka juga ingin mulai, aku pengen kayak Mas Kumis bikin video-video ke gunung, bikin video-video ke alam. Apa yang mau disampaikan, pesan apa? Ya. Intinya kayak mulai dulu aja dan jangan mikirin view. Kan kebanyakan orang-orang tuh sekarang bikin konten tuh mikirin baru bikin 2 atau 3 konten udah nggak rame. Males bikin konten gak rame-rame gitu. Sedangkan aku tuh bikin konten dari 2015 dan naiknya itu baru di 2020. Dan itu pun udah mencoba-coba banyak hal ya. Mencoba banyak hal, banyak konten dulu baru ini. Kan gak ada yang instan gitu kan. Ada yang instan tapi cepatnya turunnya instan juga gitu, langsung jatuh gitu loh. Gitu. Jadi Intinya mulai dulu aja dan ini konsisten. jangan menyerah ya. Ya jangan menyerah. Mungkin kalau boleh ditambahkan, kalau kawan-kawan memang mau jadi konten kreator yang emang niche-nya di traveling, juga selalu jaga kebersihan ya Jak ya. Betul, kebersihan. Jangan, kan karena banyak juga jadi gimana ya, jadi orang memandang negatif, wah kamu kalau bikin video ke gunung malah nggak bertanggung jawab, malah mengundang orang-orang ke sana nanti nggak bertanggung jawab juga. Sebenarnya bukan itu masalahnya, tapi pembukaan sebuah daerah wisata memang harus dibarengi dengan kesiapan warganya. Jadi ketika ada satu Ejak yang masuk ke hutan mana, hutannya menjadi ramai, sebenarnya itu keuntungan. Memang sisi buruknya adalah alam mungkin tidak lagi terkonservasi dengan baik seperti sebelumnya. Tapi itu hanya terjadi jika tidak ada kesiapan dari masyarakat sekitarnya. Jadi ketika ada pembukaan daerah wisata, sekali lagi daerah wisata ya, bukan cagar alam, bukan daerah konservasi yang memang tidak boleh dimasuki. Ketika itu daerah wisata dan itu menjadi banyak orang yang datang, seharusnya ada kesiapan dari masyarakat sekitar dan pemerintah daerah untuk juga membuat kebersihan lingkungannya terjaga. Benar nggak Jak? Benar. Jadi itu adalah kerjasama dari semua pihak. Jangan sampai jadi ada saling menyalahkan. Oh, tempat ini jadi rame gara-gara si ini. Bukan, tapi gara-gara tidak ada kesiapan dari semua belah pihak. Dari semua pihak. Dari Begitu. Bener Jak? Benar. Akhir kata, sampai ketemu lagi. Saya Firsa Besari dan bersama Mas Kumis kita akan melanjutkan pendakian karena ini baru hari kedua. Iya. Mendaki kemana?